Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita datang, kita mau berdoa kepadanya. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan hadir di dalam hati. Dan biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami, hanya di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya. Karena itu kita mau nyatakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat mengalahkan setiap dosa. Mari dengan penuh sukacita kita mau menyanyi bagi Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Syukurku, ku takkan berhenti.
kami muliakan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami juga rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat mengubah hidup kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami juga siap menjadi pelaku firman. Kami menyerahkan waktu ke depan dan bahkan hamba-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang berotoritas dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu selalu sehat ya dalam perlindungan Tuhan dan makin diberkati Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan, ya gunakan masker dimanapun berada dan jangan terlalu lama dalam kerumunan. Ini terlalu banyak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 kita baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat 8. Injil Yohanes pasal 5 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke 9. Ayat 9, maaf. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2, dan terus bergantian, sampai ayat 9 kita baca bersama-sama. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, ini salah satu dari 7 mujizat yang ditulis oleh Yohanes, penulis Injil Yohanes ini. Nah, menarik sekali kenapa Yohanes hanya menulis 7 mujizat. Sedangkan di bagian akhir dari Injil ini, di pasal 21 ayat terakhir, Yohanes sendiri mengatakan bahwa kalau semua peristiwa seputar Yesus dicatat, maka dunia ini tidak cukup menampung buku, kitab yang menulis tentang peristiwa-peristiwa seputar Yesus. Artinya, banyak sebenarnya mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Tetapi kenapa Yohanes hanya mencatat 7 mujizat dari sekian banyak mujizat yang Yesus kerjakan? Kenapa hanya 7 mujizat yang dicatat oleh Yohanes? Bandingkan dengan Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Banyak sekali peristiwa-peristiwa mujizat yang Yesus kerjakan kepada umat-umatnya. Banyak, tapi kenapa di dalam Injil Yohanes hanya 7, saudara? Nah, apakah Yohanes malas nulis seputar Yesus dan sebagainya, kemudian diringkas aja, kalau dicatat semua banyak, semua kitab ini tidak cukup untuk ditaruh di dalam bumi ini? Bukan seperti itu, saudara. Jawabannya apa? Jawabannya ada di dalam frase kata murid yang dikasihi.
Di dalam Injil Yohanes, Yohanes memperkenalkan dirinya sebagai murid yang dikasih. Di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, tidak ada kata itu, murid yang dikasih. Hanya ada di Injil Yohanes. Dan ini mengindikasikan kuat bahwa siapa murid yang dikasih adalah Yohanes sendiri, penulis dari Injil ini. Nah, bagi Yohanes, murid yang dikasih Tuhan, tidak perlu banyak mujizat, tidak perlu banyak perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan. Bagi dia, yang penting adalah kasih Tuhan. Itu nyata dalam hidup. Amin. Amin, Pak. Ini selalu saya ingatkan kepada jemaat Tuhan. Jangan kita kejar mujizat. Jangan kita kejar perkara-perkara besar. Tetapi mari kejarlah kasih Tuhan. Itu nyata dalam hidup kita. Bukankah kasih Tuhan itu mendahului sebelum mujizat dikerjakan? Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Matius, Injil Markus, Lukas, selalu didahului dengan tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Baru kemudian Yesus menjamah orang itu. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Baru kemudian Yesus menjamah orang tersebut. Selalu didahului dengan belas kasihan. Selalu didahului dengan kasih Tuhan. Nah, ironisnya banyak anak-anak Tuhan justru kejar mujizat, kejar perkara besar, dan lupa bahwa yang melakukan semuanya itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dalam hidup kita. Amin. Karena itu bagi Yohanes tidak perlu banyak mujizat, tidak perlu banyak perkara besar Tuhan kerjakan. Yang penting adalah kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saudara, kita perlu kasih Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan, itu selalu turun di dalam hidup kita. Amin. Bukan kita kejar mujizat, kejar perkara-perkara besar. Saudara, enggak, tetapi kita perlu kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan turun dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika kasih Tuhan itu turun dalam hidup kita, nyata, mujizat itu tinggal tunggu waktu dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mujizat, perkara besar, perkara yang dahsyat, spektakuler, itu tinggal tunggu waktu Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Karena itu mari hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, ini hanya pendahuluan, saudara. Nah, kita masuk coba lihat dalam perikop ini, diceritakan memang ada seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Dan tidak dijelaskan di dalam perikop ini sejak kapan orang lumpuh ini ada di kolam Bethesda. Tidak dijelaskan, mungkin bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, atau lebih lama daripada itu, bisa juga. Tetapi yang pasti orang lumpuh ini sakit 38 tahun lamanya. Nah, saya ingin firman Tuhan membagikan kepada kita 2 bagian, dan saya utarakan 1 bagian pagi dan bagian yang kedua sore. Nah, saudara, bagian yang pertama, kalau saudara lihat, orang lumpuh 38 tahun lamanya ini, dia ada di kolam Bethesda, menunggu kolam itu digoncang oleh malaikat Tuhan. Saya nggak tahu sejak kapan tradisi itu muncul. Ya, kolam Bethesda digoncang. Karena ini masih pro dan kontra di luar sana. Ada yang bilang itu sekedar tahyul. Dan dasarnya juga kuat. Ada yang bilang itu memang terjadi. Dan kita nggak tahu, karena gini ya, orang sakit itu pengen cepat-cepat sembuh. Betul ya. Orang kalau lagi susah, orang lagi sakit, pengennya cepat-cepat sembuh. Pengennya cepat-cepat selesai masalahnya. Pengennya cepat seperti itu. Nah, misalnya ada orang sakit, pengennya apa? Cepat sembuh. Cari dokter yang paling baik. Cari rumah sakit yang paling bagus. Cari siapa aja yang bisa menyembuhkan. Saya ingat ada Ponario di Jawa Timur. Langsung ribuan orang datang ke sana. Pengen sembuh, pengen cepat-cepat. Nah, saya nggak tahu sejak kapan tradisi itu muncul, tetapi orang itu pengen cepat-cepat sembuh. Mungkin ada peristiwa 1, 2 yang ketika masuk ke kolam itu sembuh, nah kemudian muncullah pemahaman seperti itu. Nah, kemudian dijadikan suatu tradisi. Wah, bahwa kalau air ini digoncang oleh malaikat, yang pertama kali masuk pasti sembuh. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini masih pro dan kontra, apalagi di ayat 3b sampai ayat 4,
bagian akhir, itu sebenarnya dalam manuskrip yang paling tua, paling kuno, itu tidak ada ayat itu. Jadi kalau untuk ngecek autografnya, salinan aslinya, maka karena salinan aslinya sudah rusak, maka di cross checknya itu dengan apa? Manuskrip yang paling kuno salah satunya, manuskrip yang paling tua. Nah, di manuskrip paling tua saja ayat 3b sampai ayat 4 itu tidak ada. Dan kemudian manuskrip setelah itu muncul, ditambahkan di situ. Dan kita nggak tahu mana yang benar. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ini sekedar kalau saya ambil yang kontranya, ini sekedar tahyul. Sekedar mungkin ada 1-2 peristiwa yang kebetulan ketika ada orang yang sakit, kejebur atau masuk ke kolam itu dan sembuh. Kemudian muncullah pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, yang menarik gini di bagian yang pertama. Orang lumpuh ini yang sakit 38 tahun lamanya ada di kolam itu. Dan dia ngerti bahwa kansnya, peluangnya itu sangat tipis untuk bisa masuk ke kolam itu orang yang pertama ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air kolam itu. Kansnya sangat tipis. Peluangnya sangat tipis. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ketiga, ada sejumlah besar orang sakit di situ. Siapa orang sakitnya? Sejumlah besar. Ada orang buta, ada orang timpang. Orang timpang itu jalan masih bisa, tapi timpang. Dan kemudian ada orang lumpuh. Dari 3 bagian orang sakit ini aja, 3 golongan orang sakit ini saja, yang mempunyai banyak peluang, itu adalah orang timpang. Baru mungkin orang buta. Orang lumpuh siapa yang mau tolong? Makanya jawaban dari orang itu ketika Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini di dalam ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Tidak ada orang. Dia perlu bantuan. Orang buta masih bisa jalan masuk ke kolam itu. Orang timpang apalagi. Jadi kalau saudara lihat orang yang sakit lumpuh 38 tahun lamanya ini, itu sebenarnya sama sekali hampir tidak ada peluang untuk menjadi orang yang pertama kali masuk ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air itu. Tetapi yang luar biasa dari orang ini, meskipun dia pengharapannya salah, tapi dia masih di situ loh, saudara. Dia masih ada di situ, masih ada di kolam Bethesda. Masih menunggu air itu digoncang oleh malaikat Tuhan, masih nunggu. Masih punya harapan, meskipun harapannya salah. Nah, harusnya kita belajar dari perikop ini. Saudara, orang yang punya pengharapan salah aja masih punya harapan. Meskipun kansnya tipis, peluangnya mungkin sama sekali tidak ada, dia masih berharap. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, yang punya Tuhan sebagai sumber segala sumber pengharapan kita, sumber jawaban kita, harusnya kita makin berharap kepada Dia. Amin. Kita tidak berharap kepada manusia. Kita tidak mengandalkan manusia, justru kita harus berharap kepada Tuhan. Di tengah situasi mungkin peluang kita tipis, kans kita nggak ada pertolongan Tuhan dan sebagainya. Harusnya membuat kita tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan tetap berharap bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Harusnya seperti orang lumpuh aja yang pengharapannya salah, dia masih aja di situ loh, saudara. Mengharapkan air itu digoncang oleh malaikat Tuhan. Apalagi kita punya Tuhan, sumber segala sumber pengharapan kita. Harusnya kita tetap berharap kepada Dia. Amin. Jangan andalkan manusia. Jangan mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita dan sebagainya. Jangan. Berharaplah kepada Tuhan. Di awal tahun istri saya tanya, kuliah gimana? Lu ada uang nggak? Untuk bayar. Saya bilang santai aja, gak apa-apa, Tuhan pasti tolong. Kalau nggak ada uang, istri saya bilang, lu lebih baik cuti aja, konsenlah di pelayanan.
Dia bilang, enggak, pasti Tuhan buka jalan. Ya, ini untuk maju ujian proposal. Saya dapat surat lewat WA, itu harus syaratnya 50% dari total biaya kuliah. Harus 50% baru bisa ikut ujian proposal. Dan itu berat, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya kita berdoa saja. Saya bilang saya punya sumber harapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasanya Tuhan itu buka jalan. Saya dapat SMS dari WA dari Ibu Direktur Pasca Sarjana, Ibu Hana. Dia kasih tahu, Pak, karena Bapak alumni dari STT ini, terus kemudian 2 Bapak dosen di tempat ini, 3 Bapak anggota lembaga penjamin mutu internal di STT ini, maka Bapak dapat diskon 40%. Ya. Jadi saya ketika baca WA itu, benar, tidak ada yang salah. Tuhan itu sumber harapan. Saya berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan, tapi luar biasanya Tuhan itu buka jalan. Gak ada yang siapa bantu apa, tapi sekolah sendiri yang kasih diskon 40%. Saya nggak minta surat keringanan biaya, enggak. Di saat pendeta-pendeta lain suruh, ayo kita buat yuk. Yang lain sudah buat, yang lain buat. Saya enggak, bukannya apa-apa, bukannya wah kamu ini gini mampu ya, enggak. Saya belajar untuk hanya berharap kepada Tuhan. Dia segala sumber pengharapan kita. Karena itu mari Pak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, di tengah situasi pandemi COVID-19, jangan sampai kita berhenti berharap kepada Dia. Meskipun sekalipun kondisinya sepertinya tidak ada harapan, tidak ada kans, tidak ada peluang untuk kita mendapat pertolongan, tapi bagi Dia, segala sumber pengharapan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan menolong kita. Nah, coba lihat saudara, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena memang secara tertulis ada firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang menyuruh kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada secara tertulis, tetapi saya mau nyatakan yang secara tersirat. Secara tersirat, Tuhan juga mau kita mengandalkan Dia. Kalau saudara perhatikan, Tuhan itu dalam memberikan berkat, Dia memberikan berkat harian, Pak Ibu. Kalau kita ya ada pegawai, ada kan gaji harian, ada gaji mingguan, ada gaji bulanan, betul ya? Gaji tahunan ada nggak? Nggak ada ya. Pasti gaji harian ada, gaji mingguan ada, gaji bulanan ada, gaji ya bulanan lah ada ya. Jadi itu di dunia. Tapi saudara, Tuhan itu Dia kasih kita berkat itu harian. Contoh ya, ini secara tersirat. Contoh, ketika umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan kasih mana kepada bangsa Israel, mana, roti dari sorga, itu tiap hari dikasih, kecuali hari Sabat, hari perhentian. Jadi tiap hari dikasih, orang Israel pungut. Nanti pas 1 hari sebelum hari Sabat, itu bangsa Israel ngumpulkan double, 2 kali lipat, karena hari Sabat itu nggak ada mana. Jadi tiap hari Tuhan kasih. Kemudian kalau saudara lihat, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, berkati kami hari ini. Betul ya saudara? Sediakan kepada kami hari ini. Nah, kira-kira seperti saudara lihatlah di dalam Matius itu. Doa Bapa kami. Hari ini. Nah, itu berkat harian. Juga ada bagian firman Tuhan mengatakan kasih Tuhan selalu baru tiap hari. Jadi Tuhan sediakan berkat kepada kita setiap hari, Pak Ibu. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setahun sekali apalagi, bukan. Tapi setiap hari Tuhan menyediakan berkat dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kok setiap hari Tuhan sediakan berkat dalam hidup kita? Kenapa kok bukan seminggu sekali? Kenapa bukan sebulan sekali? Kenapa harus 1 hari Tuhan sediakan berkat? Setiap hari Tuhan sediakan berkat. Inilah secara tersirat, Tuhan ingin setiap hari kita hanya bergantung kepada Tuhan. Jangan lepaskan
kebergantungan kita, satu hari pun tanpa Tuhan, jangan. Artinya setiap hari terus bergantung, terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan berkat setiap hari bagi umat-umat Tuhan yang berharap kepada Dia. Amin. Amin Pak Ibu. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan terus berharap. Nah, alasan berharap yang kedua, yang terakhir, coba lihat di dalam kitab Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 11. Ayat 11 aja ya. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Tuhannya huruf besar semua itu. Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Ini nyanyian Musa dan bangsa Israel setelah Tuhan kasih kemenangan. Ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, Tuhan buka jalan begitu luar biasa, laut Tebrod dibelah jadi dua. Kemudian bangsa Israel bisa jalan, nyebrang, begitu tentara Mesir kejar, ada di tengah laut itu, Tuhan tutup laut itu. Nah, itu kemenangan yang spektakuler, kemenangan yang fenomenal, yang Tuhan kerjakan bagi umat-umat Tuhan. Nah, saudara, dilihat di dalam ayat 11 ini, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Ditulis dalam bahasa Ibraninya YHWH. Atau orang Yahudi menyebut Yahweh. YHWH. Ya, jadi saudara, YHWH ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, Allah yang hadir. Allah yang eksis. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi kita punya Tuhan itu yang bukan hanya ada di masa lalu, tetapi juga ada di masa sekarang dan masa depan kita. Kalau dulu Tuhan itu sanggup menyembuhkan orang sakit, masa sekarang Tuhan juga sanggup menyembuhkan orang sakit. Amin. Kalau dulu orang buta dapat dicelihkan, sekarang juga dapat dicelihkan. Dia Allah yang selalu eksis, hadir di dalam kehidupan umat-umatnya. Nah, arti yang kedua bukan hanya hadir dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan Yahweh itu, Yahweh, artinya Tuhan yang bangkit dan berdiri tegak untuk kita. Kita punya Tuhan bukannya yang selalu senang berpangku tangan, bukannya ketika lihat umat-umatnya lagi susah kemudian diam saja. Tetapi kita punya Tuhan ketika lihat umat-umatnya lagi mengalami masalah, Dia bangkit dan berdiri tegak untuk umat-umatnya. Dia bangkit dan berdiri tegak di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan untuk kita, saudara. Dan arti yang ketiga, kalau saudara lihat Yahweh ini adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyelesaikan segala sesuatu. Jadi dia bukan sekedar bangkit dan berdiri tegak untuk kita, tetapi dia juga turun tangan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikan masalah kita. Makanya kita tahu istilah sebutan dari Tuhan kita yaitu Alfa dan Omega. Alfa yang awal, kalau dia sudah mengawali, pasti dia akan mengakhiri. Omega. Jadi kita punya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita di masa lalu, sekarang, dan masa depan kita. Dan bukan sekedar hadir, dia berdiri tegak untuk menolong kita dan menyelesaikan segala sesuatu, masalah dalam hidup kita. Bukankah ini menjadi alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan? Amin. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjamin seperti itu. Tidak ada. Nabi siapa yang bisa menjamin? Nih, aku akan menyelesaikan segala sesuatu. Semua masih, nggak ada. Hanya Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, meskipun kondisi kita hari-hari ini sepertinya nggak ada harapan, sepertinya susah untuk kita berharap, seperti peluangnya sangat tipis, tapi belajar. Ayo kita punya Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumber pengharapan kita. Terus berharap kepada Dia. Terus berharap karena Dia Allah yang hadir di masa lalu, sekarang, dan masa depan kita. Untuk berdiri tegak, membela hidup kita dan menyelesaikan segala sesuatu sampai tuntas, sampai akhir. Harusnya kita tetap berharap kepada Dia. Makanya dikatakan di dalam Keluaran pasal 15 itu, ayat yang ke-11 bagian terakhir, Engkau pembuat keajaiban. Saya percaya ketika kita masih terus berharap kepada Tuhan,
keajaiban Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia masternya, pembuat keajaiban. Karena itu jangan berhenti berharap Pak Ibu. Kalau saat ini kita mungkin lagi ngalami masalah, persoalan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam apapun yang kita alami, teruslah berharap kepada Dia, Allah yang selalu hadir untuk berdiri tegak membela hidup kita dan menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau di pagi hari ini jiwa kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Engkaulah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Sebab itu di hari-hari yang penuh dengan kegelapan ini, kami umat-Mu tidak akan berhenti berharap kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang dapat Tuhan kami andalkan dalam hidup kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan pakai mereka lebih daripada yang sudah. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa buat saudari Ona Tuhan, kalau besok lusa dia akan berangkat, oh Tuhan, ke Malang, Engkau sertai perjalanannya, bahkan wisuda segala keperluannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang beribadah pagi hari ini, Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu. Sukacita-Mu melimpah atas hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Usaha apa saja yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhilah berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.